Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Di kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang soal-soal persamaan garis lurus ya. Ini adalah matematika kelas 8 ya. Jadi silahkan disimak, tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan juga pembahasan soal-soal matematika lainnya ya. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Titik A memiliki koordinat 8,-1 dan titik B 2-13. Gradien garis yang melalui titik A dan B adalah, gradien ya dari dua titik koordinat ya. Rumus yang kita pakai yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ya. Berarti sama dengan, ini kan untuk yang Y2 ini adalah yang B di sini ya. Berarti min 13 dikurangi, dan ini adalah min 1 ya, dikurangi min 1 per ya. Di sini X2-nya adalah 2 ya, dikurangi X1-nya adalah 8 ya. Berarti sama dengan min 13 dikurangi min 1. Berarti min 13, min ketemu min jadi plus 1 adalah min 12 per 2 dikurangi 6 ya, artinya di sini min 6 ya. Berarti jawabannya min 12 dibagi min 6 adalah 2. Jawabannya D ya. Seperti ini adik-adik cara mengerjakannya. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar garis ya di sebuah koordinat ya, dengan dua titik koordinat. Garis P adalah gradien P adalah, berarti kita disuruh nyari gradien ya. Oke, kita pertama yang harus dilakukan ya, ini kita lihat ya koordinat yang Y ini berapa nih ya, yang 6 ini ya. Berarti yang 6 ini adalah 0,6 ya. X nya itu 0 dan Y nya 6. Sedangkan yang ini min 4,0. X nya adalah min 4 dan Y nya adalah 0 ya. Oke, berarti kita kerjakan dulu ya. Kakak mau pakai cara sekolah dulu, yaitu kita cari gradiennya, yaitu Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ya. Berarti sama dengan ya, untuk gradiennya Y2 nya berarti di sini 6 ya. Karena kan kalau disusun tuh seperti ini, 0,6 dan min 4,0. Ini Y, ini X gitu ya. Nah, ini untuk Y2 nya, ini untuk Y1 nya ya. Berarti di sini Y2 nya adalah 6 ya, berarti 6 dikurangi Y1 nya 0 ya, dibagi X2 nya adalah min 4 ya, dikurangi X2 nya adalah 0 ya. X2 nya adalah 0. 0 dikurangi X1 nya adalah min 4 ya. Berarti M sama dengan 6 dikurangi 0 adalah 6 per 0 dikurangi min 4 ya. Berarti min ketemu min jadi plus ya, berarti plus 4 ya. Maka gradiennya adalah, kita sederhanakan ya, sama-sama kita bagi 2 ya. Berarti 6 bagi 2 adalah 3, lalu 4 bagi 2 adalah 2 ya. Jadi gradiennya adalah 3 per 2 ya. Nah, kalau cara mudahnya gimana? Kita coba pakai cara cepatnya ya. Di sini kan yang namanya gradien adalah Y per X ya. Y per X berarti sama dengan Y-nya itu yang ada di garisnya mana? 6. Berarti kita tulis 6 ya. Lalu yang ada di garis X yang mana? Yang ada di garis X adalah min 4. Kita tulis di sini min 4. Berarti sama dengan kita sederhanakan ya, bagi 2 bagi 2. Berarti di sini adalah 6 bagi 2 adalah 3, min 4 bagi 2 adalah min 2 ya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Karena garisnya ini miringnya ke kanan ya,
garisnya miringnya ke kanan, maka di sini gradiennya harus positif. Berarti kita tulis 3/2 ya, sama ya. Jadi kalau misalkan di sini ada negatifnya, tanda negatifnya, walaupun dia negatif ya, kalau garisnya miring ke kanan itu harus positif ya. Sama juga kalau misalkan ini jawabannya positif tapi garisnya miring ke kiri ya, itu harus dikasih negatif ya. Bisa dipahami ya. Terserah adik-adik mau pakai cara yang mana, bebas ya. Gradien garis yang memiliki persamaan Y sama dengan 3X min 5 adalah, gradien itu kan lambangnya M ya adik-adik ya. M sama dengan gradien ya. Sedangkan bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C ya. Berarti yang dimaksud dengan gradiennya ya, itu yang mana? Gradiennya adalah yang M ini ya. Nah kebetulan ini bentuknya sudah sama, Y sama dengan 3X min 5 ya. Berarti untuk gradiennya yang mana? Iya betul, gradiennya berarti yang ini ya. Jawabannya 3C ya jawabannya. Oke, seperti itu, gampang ya adik-adik. Gradien garis dengan persamaan 3X min 6Y plus 9 sama dengan 0 adalah, langkah pertama kita rubah dulu ya ke dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C ya. Berarti di sini Y-nya itu yang di depan ya, berarti min 6Y ya. Sama dengan 3X-nya loncat sama dengan ya, berarti yang tadinya positif jadi negatif, min 3X ya. Lalu berikutnya 9-nya juga loncat ya, berarti yang tadinya positif jadi negatif ya. Nah, di sini untuk gradiennya ya, gradiennya sama dengan X per Y ya, berarti sama dengan X-nya ada berapa? Min 3 ya. Lalu untuk Y-nya berapa? Min 6. Jadi min 3 dibagi min 6 adalah setengah ya. Jadi jawabannya adalah C ya adik-adik. Oke, sesimpel itu. Atau adik-adik mau menggunakan cara yang lain juga bisa ya di sini. Misalkan di sini kan soalnya 3X min 6Y ditambah 9 sama dengan 0 ya. Nah adik-adik nggak mau ngerubah ke bentuk umum misalkan, ya udah nggak apa-apa, kita pakai rumus yang lain. Kita tandai saja di sini ya, yang X itu berarti A, yang Y itu B, dan yang konstantanya adalah C ya. Nah berarti rumus gradiennya ya adalah sama dengan min A per B ya. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan min, di sini A-nya adalah 3 per B adalah min 6 ya. Berarti gradiennya sama dengan min dibagi min jadi plus ya. Berarti di sini sama-sama dibagi 3 ya. Berarti tetap ya 1/2. Jawabannya sama ya. Bebas adik-adik mau dirubah ke bentuk umum atau tidak. Ini caranya ya. Silahkan mau pakai yang mana saja, bebas. Gradien garis M adalah, nah ini dalam kotak-kotak ya. Caranya seperti apa? Pertama kita hitung dulu yang ke pinggirnya ya. Dihitungnya ini adalah dari ujung bawah yang ini ya. Berarti 1, 2, 3. Ini ada 3 untuk X-nya ya. Lalu untuk Y-nya dari sini ke atas 1, 2. Untuk Y-nya adalah 2 ya. Ini untuk Y-nya. Berarti gradiennya sama dengan Y per X ya. Berarti sama dengan 2/3 ya. Jawabannya adalah C ya adik-adik, seperti itu. Kalau adik-adik kurang yakin, kita buktikan pakai cara sekolah ya. Di sini kan berarti kita buat angka-angka dulu ya. Berarti di sini hitungannya ada 0, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu ke atasnya adalah 1, 2, 3, 4 ya. Nah berarti untuk titik yang ini ya, koordinatnya adalah untuk yang pertama ya, itu adalah 1,1 ya. Lalu titik yang kedua atau yang di atas ya,
berarti koordinatnya adalah 4,3 ya. Nah, lalu kita cari gradiennya. M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ya. Berarti sama dengan Y2 nya berarti yang bawah kan. Berarti 3 dikurangi Y1 nya adalah 1 per X2 nya adalah 4 ya, dikurangi X1 berarti dikurangi 1 ya. Berarti sama dengan 3 dikurangi 1 adalah 2 ya, 4 dikurangi 1 adalah 3 ya. Jawabannya sama adik-adik, terserah mau pakai yang mana, bebas ya. Persamaan suatu garis yang melalui titik 2,3 dan titik 3,5 adalah. Nah, baik adik-adik, untuk mengerjakan soal ini kakak akan menjelaskan dulu pakai cara sekolah ya. Nah, kalau untuk mencari persamaan garis melalui dua titik koordinat, ini kan dua titik koordinat ya, ini koordinat 1, ini koordinat 2. Rumusnya adalah Y dikurangi Y2 ya, per Y1 dikurangi Y2 ya, sama dengan X dikurangi X2 per X1 dikurangi X2 ya. Berarti di sini yang pertama adalah Y dikurangi Y2 adalah yang ini ya, dikurangi 5 ya, sama dengan ya, per di sini Y1, Y1 nya berarti 3 ya, dikurangi Y2 adalah 5, sama dengan X dikurangi X2 adalah 3 ya, per X1 itu adalah 2 dikurangi X2 adalah 3 ya. Berarti di sini kita hitung dulu ya, Y min 5 per 3 kurangi 5 adalah min 2 ya, sama dengan X dikurangi 3, X kurangi 3 tetap ya, 2 dikurangi 3 adalah min 1 ya. Setelah itu adik-adik kali silang ya, berarti di sini min 1 dikali dengan Y dikurangi 5 ya, Y dikurangi 5 sama dengan min 2 ya, dikali X dikurangi 3 ya. Berarti di sini min 1 dikali Y adalah min Y, min 1 dikali min 5 adalah plus 5 ya, sama dengan min 2 dikali X adalah min 2X ya. Lalu min 2 dikurangi min 2 dikali min 3 ya, adalah plus 6 ya. Nah, lalu di sini min Y sama dengan min 2X ya. Lalu di sini untuk 5-nya loncat ya, plus 6 loncat berarti dikurang 5 ya. Berarti min Y sama dengan min 2X plus 1 ya. Nah, karena di sini Y-nya semuanya positif ya, berarti kita kali dengan atau kita rubah tanda ini, yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif ya. Di sini Y negatif kita jadikan positif, di sini min 2X negatif kita jadikan positif, lalu di sini plus 1 positif kita jadikan negatif. Jadi jawabannya Y sama dengan Y sama dengan 2X min 1 ya. Jawabannya B adik-adik. Ini untuk cara sekolah ya. Lalu berikutnya kakak akan gunakan cara cepatnya. Ya, kakak coba gunakan cara cepatnya ya. Perhatikan baik-baik adik-adik. Di sini kan untuk yang pertama adalah 2,3 ya. Lalu yang kedua adalah 3,5 ya. Nah, biasanya ya kan adik-adik, di sini posisinya adalah X, Y ya. Tapi untuk kali ini kakak tukar ya, yang tadinya X jadi Y posisinya ya, lalu yang tadinya Y jadi X gitu ya. Paham ya? Ini udah ditukar ya posisinya. Jadi yang tadinya X jadi Y, yang tadinya Y jadi X ya. Setelah itu kita kurang ya. Berarti 2 dikurangi 3 adalah min 1, lalu 3 dikurangi 5 adalah min 2 ya. Tadi kakak bilang ya, yang X jadi Y, berarti di sini Y-nya berapa? Min 1. Berarti min 1 Y ya, sama dengan di sini untuk X-nya adalah 2 ya. Berarti min 2X ya. Yang namanya persamaan kiri dan kanan harus sama, ya kan gitu ya.
di kiri min 1, di kanan min 2. Nah, gimana supaya yang kiri sama kanan sama-sama menjadi min 1 gitu ya. Berarti caranya di sini adalah min 1 ditambah 1. Karena kan min 2 ditambah 1 ya kan? Karena min 2 ditambah 1 adalah min 1 kan? Ya, jadi di sini bentuknya adalah karena 1 nggak pernah ditulis ya. Berarti min Y sama dengan min 2X plus 1 ya. Nah, karena di sini posisinya positif, berarti kita rubah kayak yang tadi ini ya. Yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya negatif jadi yang tadinya positif jadi negatif. Jawabannya sama ya. Oke, terserah adik-adik mau pakai cara yang mana, cara yang ini atau yang ini. Yang penting jawabannya betul ya. Persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan memiliki gradien sebesar 1/2 adalah. Oke, kakak akan jelaskan pakai cara sekolah dulu ya. Biasanya kalau rumus untuk mengerjakan persamaan garis melalui satu titik koordinat dan sebuah gradien ya, itu rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Kita masukkan angkanya kan di sini untuk X dan Y-nya ya. Berarti Y-nya kan belum ada ya, kita tulis Y dikurangi Y1 berarti 3 sama dengan M itu gradiennya ini ya, yaitu 1/2 dikali X dikurangi X1 nya adalah 2 ya. Nah, perhatikan baik-baik adik-adik. Nah, di sini agar tidak ada pecahan ya adik-adik, maka kita kalikan untuk yang ini ya dengan penyebutnya yaitu 2 ya. Lalu di sini kan berarti 2 dibagi setengah adalah 1 ya. Lalu di sini untuk Y dikali 2 ya, berarti 2Y ya. Untuk min 3 dikali 2 adalah min 6 ya. Sama dengan 1 dikali X adalah 1 dikali min 2 adalah min 2 ya. Sampai sini paham ya adik-adik? Lalu berikutnya kita buat ke persamaan 0 ya, dimana untuk X nya paling depan ya, berarti kita loncat ke kiri, yang tadinya positif jadi negatif X ya. Lalu di sini tetap positif ya karena tidak pindah, ditambah 2Y ya. Lalu di sini min 6 nya juga tetap ya karena tidak pindah. Lalu min 2 nya loncat menjadi plus 2 sama dengan 0 ya. Berarti di sini min X ditambah 2Y min, karena min 6 ditambah 4 berarti min 4 sama dengan 0 ya. Karena di pilihan gandanya X nya itu harus positif ya, maka di sini kita tukar yang tadinya negatif jadi positif, yang tadinya positif jadi negatif ya. Min X menjadi X plus 2Y menjadi min 2Y, lalu min 4 menjadi plus 4 sama dengan 0 ya. Berarti di sini jawabannya X min 2Y plus 4 sama dengan 0 adalah A ya adik-adik. Itu untuk caranya ya, cara yang umum. Lalu berikutnya kita coba gunakan cara yang kedua ya. Perhatikan baik-baik. Bentuk umum untuk persamaan garis lurus itu adalah Y sama dengan MX plus C kan gitu ya. Nah, di sini untuk gradiennya kan setengah, berarti Y sama dengan setengah X ya plus C ya. Oke, perhatikan baik-baik adik-adik ya. Ini untuk cara cepatnya ya. Di sini kita tulis dulu Y sama dengan setengah X plus C ya. Nah, di sini perhatikan untuk untuk Y-nya itu kan 3 ya. Berarti 3 kita tulis kecil di sini. Lalu untuk X-nya itu 2, kita tulis kecil di sini 2 ya. Di sini kan sebenarnya ada angka 1 ya, tapi nggak ditulis kan. Berarti 3 kali 1 adalah 3 ya, sama dengan di sini setengah kali 2 ya. Setengah kali 2 itu kan adalah 1 ya kan. Nah, yang namanya persamaan ya, kiri dan kanan kan harus sama. Kalau di kiri 3, di kanan 1, berarti yang kanan harus diapain supaya jadi 3? Ditambah 2 ya. Jadi ditambah 2. Maka di sini untuk persamaan barunya ya, yaitu
Y sama dengan setengah X ditambah 2 ya. Nah, berikutnya di sini karena di PG-nya itu tidak ada pecahan ya, berarti kita kalikan dengan penyebut dari pecahannya ya. Berarti kita kali 2. Kita kali 2 ya semuanya. Nah, berarti di sini kita lihat 2 kali Y adalah 2Y ya, sama dengan setengah kali 2 adalah 1 ya, berarti jadi X saja ya. Lalu di sini plus 2 dikali 2 adalah plus 4 ya. Lalu kita buat persamaan nolnya. Berarti di sini X-nya loncat menjadi min X ya. Ditambah 2Y min 4-nya juga loncat jadi min 4 sama dengan 0 ya. Karena di PG-nya tidak ada minnya, untuk X-nya itu X positif, berarti kita rubah saja yang tadinya positif, yang tadinya negatif jadi positif. Yang tadinya positif jadi negatif, yang tadinya negatif jadi positif, sama dengan 0. Jawabannya sama ya adik-adik. Terserah mau pakai cara yang mana, yang kiri atau yang kanan, bebas ya. Oke. Garis L melalui titik 1,1 dan sejajar dengan garis M yang memiliki persamaan 3X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Persamaan garis L adalah, pertama kakak akan menjelaskan pakai cara yang biasa di sekolah ya. Di sini keterangannya ingat ya, sejajar ya. Nah, pertama kita tulis dulu di sini persamaan garisnya ya, yaitu 3X min 2Y plus 8 sama dengan 0. Pertama kita rubah ke bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C ya. Di sini berarti untuk Y-nya adalah min 2Y ya, sama dengan 3X-nya berarti pindah kan, berarti menjadi min 3X ya. Lalu di sini plus 8-nya juga pindah ruas menjadi min 8 ya. Nah, karena di sini perhatikan ya. Nah, karena di sini kita harus cari gradiennya dulu, maka kita cari gradiennya, yaitu adalah X per Y, yaitu sama dengan min 3 per min 2 ya. Berarti sama dengan 3 per 2 karena min bagi min ya. Lalu berikutnya untuk mencari persamaan garisnya, kita bisa menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Di sini untuk Y1-nya berarti yang ini ya, 1, dan untuk X1-nya juga 1 ya. Berarti di sini Y dikurangi 1 sama dengan 3 per 2 dikali X dikurangi 1 ya. Lalu berikutnya kita kali silang ya. Berarti di sini 2 dikali Y dikurangi 1 sama dengan 3 dikali X dikurangi 1 ya. Berarti 2 dikali Y adalah 2Y, 2 dikali min 1 adalah min 2, sama dengan 3 dikali X adalah 3X, 3 dikali min 1 adalah min 3. Sampai sini paham ya adik-adik? Setelah itu kita buat persamaan 0 ya. Nah, berarti di sini untuk semua ruasnya pindah ke kiri. 3X yang tadinya positif jadi negatif menjadi min 3X. 2Y-nya tetap karena tidak berubah menjadi plus 2Y. Min 2-nya juga tetap jadi min 2. Lalu min 3-nya loncat jadi plus 3 ya, sama dengan 0. Berarti di sini min 3X ditambah 2Y. Min 2 ditambah 3 adalah plus 1 sama dengan 0 ya. Karena di sini tidak, coba kita lihat ya apakah ada jawabannya. Karena X-nya positif ya, maka tandanya kita rubah ya. Yang tadinya negatif jadi positif, berarti min 3X jadi 3X ya. Yang tadinya positif jadi negatif berarti menjadi 2Y ya. Yang tadinya positif jadi negatif berarti jadi min 1 sama dengan 0. Jadi jawabannya 3X min 2Y min 1 sama dengan 0. Jawabannya C ya adik-adik.
Ini untuk pengerjaan cara di sekolah ya. Lalu berikutnya kakak akan coba untuk menggunakan cara mudahnya ya. Kakak akan coba menjelaskan cara mudahnya ya. Di sini kan untuk bentuk persamaan garisnya itu adalah 3x min 2y plus 8 sama dengan 0 ya. Kita rubah dalam bentuk umum, y sama dengan mx plus c ya. Berarti di sini y-nya tetap, yaitu min 2y sama dengan, di sini berarti 3x-nya loncat ya, menjadi min 3x, lalu plus 8-nya juga loncat menjadi min 8. Oke. Nah, karena di sini keterangannya sejajar ya, berarti kita cukup pakai yang min 2y sama dengan min 3x saja ya. Nanti yang berubah hanya di c-nya saja. Lalu caranya seperti apa? Perhatikan. Di sini untuk y-nya kan 1 ya, kita tulis kecil di sini 1, lalu untuk x-nya juga 1, kita tulis di sini 1 ya. Lalu di sini 1 dikali min 2 adalah min 2 ya, sama dengan 1 dikali min 3 adalah min 3. Yang namanya persamaan kiri dan kanan kan harus sama ya. Kalau di kiri min 2, di kanan juga harus min 2. Tapi di sini min 3. Berarti supaya jadi min 2 gimana? Ditambah 1 ya. Nah, ini akan jadi C-nya. Berarti persamaan barunya adalah min 2y sama dengan min 3x plus 1 ya. Atau kita tulis lagi aja biar paham ya, biar jelas. Min 2y sama dengan min 3x plus 1. Nah, kita buat ke persamaan 0 ya. Di sini min 3 sama plus 1-nya loncat ya. Berarti yang tadinya min 3x jadi plus 3x. Untuk min 2y-nya tetap, berarti min 2y. Lalu min 1-nya loncat menjadi min 1 ya. Yang tadinya positif 1 jadi min 1 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya adalah 3x min 2y min 1. Jawabannya sama ya. Bebas adik-adik mau pakai cara yang mana, yang penting jawabannya betul ya. Garis G melalui titik 2,2 dan tegak lurus terhadap garis M yang memiliki persamaan Y sama dengan 3x min 4. Persamaan garis G adalah, oke adik-adik perhatikan dulu, di sini keterangannya adalah tegak lurus ya. Oleh karena itu kita harus mencari gradien keduanya ya, karena tegak lurus. Oke. Nah, di sini langkah pertama ya, kita cari gradiennya yang gradien 1 dulu ya. Di sini berarti gradien satunya kan untuk M1-nya itu sama dengan 3 ya, karena di sini sudah ada keterangannya 3. Nah, di sini untuk mencari M2 itu kan berarti rumusnya itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1 kan ya. Berarti di sini M1-nya ada 3 dikali M2 sama dengan min 1, berarti M2 nya sama dengan min 1 per 3 ya. Ini sudah ada nih untuk gradien keduanya ya. Karena tegak lurus kita harus pakai atau mencari gradien kedua ya. Lalu berikutnya kita langsung menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Sampai sini paham adik-adik ya? Lalu kita masukkan angkanya, Y dikurangi Y1, Y1-nya adalah 2 sama dengan M, itu gradien yang kita pakai gradien kedua ya, yaitu min 1/3 dikali X dikurangi X1, yaitu 2 ya. Nah, setelah itu kita hitung dulu, Y dikurangi 2 sama dengan, di sini berarti min 1/3 X dikurangi ya, min 1/3 dikali min 2, berarti jadi min ketemu min jadi positif ya, karena perkalian positif 2/3 ya. Sampai sini paham adik-adik ya. Lalu berikutnya kita buat ke persamaan 0 ya. Berarti di sini yang tadinya min 1/3 X loncat menjadi plus 1/3 X ya. Lalu di sini Y-nya tetap ya, positif Y, min 2 tetap ya. Lalu di sini plus 2/3-nya itu loncat jadi min 2/3 sama dengan 0 ya.
Nah, di sini supaya tidak ada pecahan ya, semuanya kita kali 3 ya, adik-adik, kita kali 3 semua. Berarti di sini 3 dikali 1/3 berarti menjadi 3/3x ya. 3/3 itu artinya 1. Berarti di sini jadi x saja. Ditambah 3 dikali y berarti 3y ya. Lalu berikutnya 3 dikali min 2 ya, berarti sama dengan min 6 ya. Lalu di sini 3 dikali min 2/3 berarti 3 ini kita coret ya. Seperti yang tadi yang ini ya, berarti jadi min 2 saja sama dengan 0 ya. Berarti x ditambah 3y min 6 dikurangi 2 adalah min 8 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya adalah x ditambah 3y min 8 sama dengan 0. Jawabannya D ya adik-adik. Seperti ini untuk mengerjakan persamaan garis melalui satu titik koordinat dan tegak lurus dengan persamaan garis yang lain ya. Oke, kita coba cara yang lain ya. Lalu kita coba cara cepatnya ya adik-adik. Di sini kan untuk soal persamaan garisnya yaitu y sama dengan 3x min 4 ya. Nah, yang namanya di sini kebetulan kan tegak lurus yang dipinta ya. Kalau tegak lurus ya, pertama kita tukar posisi x dan y-nya ya. Yang tadinya di sini y-nya 1 dan x-nya adalah 3 ya. Nah, kita tukar posisinya ya. Berarti di sini menjadi 3y sama dengan x ya. Dan ingat, selain ditukar posisinya yang x ini ya, tandanya juga berubah. Yang tadinya positif, 3x itu kan positif ya. Setelah dipindah atau ditukar, tanda yang x-nya juga berubah. Yang tadinya positif jadi negatif. Paham ya sampai sini ya? Jadi posisi x dan y-nya ditukar dan tanda pada posisi x-nya berubah. Kalau yang tadinya positif jadi negatif ya. Kalau nanti misalkan soalnya negatif berarti jadi positif. Paham ya? Untuk min 4-nya nggak usah ditulis ya, karena C-nya pasti nanti akan beda ya. Berikutnya kita lihat di sini untuk Y-nya berapa? 2 ya. Kita tulis 2 kecil di sini. Oke. Lalu yang X-nya juga 2. Kita tulis kecil 2 di sini ya. 3 kali 2 adalah 6 sama dengan min 1 dikali 2 adalah min 2 ya. Yang namanya persamaan kiri dan kanan harus sama. Di kiri 6, di kanan juga harus 6. Nah, supaya di kanan jadi 6, caranya gimana? Maka di sini kita tambah 8 ya. Karena min 2 ditambah 8 adalah 6, ya kan ya? Nah, maka terbentuk persamaan garis yang baru, yaitu 3y sama dengan min x. Lalu untuk ngisi C-nya kita pakai yang ini, plus 8 ya. Setelah itu kita buat ke persamaan 0 sesuai yang diminta di pilihan ganda ya. Berarti yang min x ini loncat, yang tadinya min jadi plus, lalu 3x-nya tetap plus 3y ya. Yang 3y-nya tetap menjadi plus 3y, yang plus 8-nya loncat menjadi min 8 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya sama ya adik-adik. Terserah mau pakai yang mana, yang penting jawabannya benar ya.